Yo, what's up? Balik lagi sama gua, Ready. Kali ini gua nggak mau bahas tentang ikan, tapi gua mau bahas keyboard. Jadi ini keyboard udah lama gua pakai, kurang lebih berapa lama ya? 2 tahun kayaknya sih. Keyboard mekanikal gitu sih. Jadi ini kita buka dulu ya. Gue juga penasaran, soalnya gue belum pernah kayak gini. Nih. Set set. Gak masuk ke kamera kan, gak masuk. Gue mau buka nih. Set set set. Terus keyboard legendaris. Set. Ini Daki Special Edition. Jadi keyboard Daki yang kolaborasi sama Razer. Nah, jadi ini pas lagi Chinese New Year gue belinya waktu itu. Jadi dulu tuh gue ngerasa keyboard yang gue punya udah paling gaming banget deh ceritanya. Keyboard gaming yang harga berapa waktu itu ya? 200.000 kalau nggak salah. 200.000 tuh gue udah wah happy banget lah. Udah kayaknya tuh gue paling gamers banget gitu kan. Nah akhirnya gue pengen nih satu keyboard gaming yang agak mahal, karena gue pengen ngerasain yang beda nggak sih keyboard mahal sama keyboard murah gitu kan. Gue nabung tuh ceritanya dari gue kepengen sampai akhirnya gue bisa punya keyboard ini kurang lebih setahun lah. Itu pun juga kepake mulu duitnya. Nah terus pas gue punya tuh datang, itu gue happy banget karena nggak sesuai sama yang gue harapkan gitu loh, malah lebih. Jadi awalnya datang tuh keyboardnya cuma hitam doang, polos gini, polos. Cuma gue ada keyboard mekanikal yang murah dulu, yang harga 200.000. Nah, keyboard mekanikal itu gue combine sama keyboard Daki ini. Jadi keyboard Dakinya tuh harusnya warnanya full hitam, terus dia bisa nyala LED gitu kan. Gue nyari ini juga udah berapa lama ya? Buat pas punya duitnya sampai akhirnya gue mutusin buat ini karena tadinya gue mau beli Steel Series, seri-seri yang lain, terus kayak ada Vortex Series, dan akhirnya gue beli ini di harga waktu itu kurang lebih 1.850.000 kalau nggak salah. Dan gue pikir sama aja kali. Gue ngerasa bedanya apa sih? Pas nyampe gue tes sama keyboard gaming gue, itu juga jatuhnya semi mekanikal karena dia masih bunyi-bunyi juga. Satu, dia RGB-nya bisa gue setting. Terus dia bunyinya itu lebih crunchy daripada yang punya gue sebelumnya. Terus gue sukanya nih di sininya nih. Ini beda sama mechanical keyboard gue yang standar, karena kalau yang standar kan cuma plus gitu doang kan. Nah ini tuh udah ada pinggirannya, jadi khusus buatan Razer gitu. Jadi si keycapsnya itu standar. Nah sama ini si spasinya ini karena dia limited edition, jadi dia ada gambar babi waktu itu kalau nggak salah Chinese New Year-nya itu pas lagi di tahun babi atau apa. Nah terus escape-nya ini gue suka karena dulu tuh dapat tombol
yang buat, jadi di luar keyboard ini ada tombol cetek-cetek dia nyala. Nah ininya gue ganti, jadi tombol escape-nya gue agak masukin ke situ. Nah si gantungan itu gue pakai ini nih ke sini, selep gitu. Jadi di apa namanya, di gantungannya itu ada tulisannya escape. Nah kemarin tuh sempat keyboard ini rusak karena gue nggak tahu, entah karena ketumpahan air atau karena waktu itu gue coba perbaikin pakai WD-40, gue semprot dan awalnya bisa, terus lama kelamaan dari satu huruf yang error, huruf selanjutnya terus ada numpadnya juga nggak bisa, minusnya nggak bisa, ya akhirnya banyak yang error. Akhirnya gue bingung kan, kalau gue beli baru lagi kan gila lumayan tuh 2 juta, karena gue udah nyaman banget pakai keyboard ini. Gue udah pakai ini 2 tahunan, dan yang bikin happy itu ya itu yang tadi gue bilang. Jadi kalau gue ngetik tuh bukan kayak yang silent gitu aja, bunyinya crunchy tuh. Tuh kedengeran ya, coba. Tuh. Nah terus juga gue sukanya karena dia itu awet. Dia bisa sampai 50 juta kali klik baru si switch ininya rusak. Nah kalau yang rusak ini sebenarnya bukan karena switch bawaannya udah rusak atau jebol, bukan. Tapi karena waktu itu ada accident, gua naruh kopi tumpah dan gua bersihin, gua benerin, ternyata malah makin parah. Ya udah, akhirnya gua nggak tahu kemana, nyari, akhirnya gua juga dapat dari Kaskus. Itu ada trade yang dia buka jasa servis keyboard. Gue pikir, oh yakin nih keyboard kayak gini bisa diservis, karena setahu gue kalau keyboard kayak 200-300 ribu kan lu kalau rusak ya lu buang aja gitu loh, nggak lu servis. Nah coba deh gue WhatsApp ke Das Locksmith kalau nggak salah. Nah terus gue tanya, bisa nggak kak, karena ini bukan yang tipe kayak Gateron, Blue Switch, Red, Brown dan lain-lain. Ini switchnya itu dia dari Razer. Nah takutnya kan dia nggak ada stok kan. Ternyata setelah gue kirimin fotonya switchnya, dia bilang bisa. Ya udah gue kirim pakai Gojek ke Bekasi kalau nggak salah, Harapan Indah waktu itu. Gue kirim, proses pengerjaannya tuh kurang lebih 3-4 hari lah selesainya tuh. Dia bilang sih 3-1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Cuma ternyata kelarnya lebih cepat. Dia kasih tahu apa aja yang rusak. Terus biayanya kurang lebih itu 100.000 sama ongkos kirim balik. Jadi udah diservis, terus dia kirim lagi pakai paket. Dan tadi baru gue buka, nah itu 100.000 untuk switch yang kurang lebih 6 sampai di bawah 10 lah rusaknya. Karena emang gue tahu switch untuk Razer X Ducky ini lumayan mahal untuk per switchnya gitu. Nah, setelah itu udah deh, habis ini gue mau langsung coba gimana. Terus nanti gue mau kasih lihat juga RGB-nya tuh kayak gimana, buat kalian kalau misalkan kalian ada keyboard rusak atau kalian pengen servis, atau keyboard yang benar-benar kesayangan kalian yang dulu tuh waktu kalian belum kerja mungkin buat beli keyboard 200.000 aja kayaknya seneng banget gitu. Nah akhirnya keyboard itu rusak. Nah kalian bisa langsung aja chat ke kontaknya, atau kalian bisa DM, nanti gua cantumin kontaknya di bawah. Ya udah kalian bisa tanya, kak gue punya ini bisa diservis nggak? Karena menurut gue bukan karena harganya ya, kayak misalkan ini lu bisa beli lagi, bisa beli baru lagi bisa gitu loh, 2 juta gitu bisa, tapi nilai memorialnya itu loh yang nggak bisa dibayar sama uang gitu loh. Kayak lu udah pakai ini, lu udah custom, dia udah nemenin lu 2 tahun, tapi lu ganti, emang nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma gue ngerasa gue masih sayang sama keyboard ini gitu loh. Makanya gue nggak mau sampai, jujur gue pun ada iPhone berapa? 4 sama 5.
Itu pun sampai benar-benar rusak, sampai gue servis sudah nggak bisa dibenerin lagi, dan itu masih ada bentuknya di laci gue. Karena gue ngerasa gue happy, dia yang nemenin gue dari susah, dan ini tuh kayak reward gue, sama kayak kursi gaming gue yang setelah 4 tahun akhirnya punya juga. 3 atau 4 tahun gue ngebayangin itu, akhirnya gue punya juga. Jadi buat kalian yang pengen tahu servisnya di mana, biayanya berapa, nanti gue cantumin di kolom bawah Instagram, Kaskus atau Tokopedia-nya atau WhatsApp-nya, nanti gue taruh deh di bawah. Itu aja sih, gue cuma pengen share karena gue lagi seneng aja. Akhirnya keyboard kesayangan gue kembali lagi, dan ya gue akan tes. Nah ini guys, ini setelah dikonekin ke komputer. Ini mode rainbow, ini mode alpha, ini mode Tetris, ini color cycling, raindrop mode, circle, ripple mode. Jadi kalau gue pencet, dia baru keluar. Oke, sekian dari gua. Thank you.